Iron Dome pummeled. Bombarded by Iranian missiles, some punching through. Wave after wave, retaliation strikes targeting Israeli military sites, but also landing direct hits on densely populated areas of Tel Aviv and Jerusalem, killing at least 3 and injuring more than 60. We can see here buildings that were actually attacked and destroyed. There are people trapped here and we try to rescue them. Melbourne tourist Gideon Cohen was caught in the crossfire near Tel Aviv. I waited by a bomb shelter sort of by the beach until sort of around 8 p.m. and that's when we got red alerts, and then I started to see missiles that were flying overhead. He filmed them as he headed underground to shelter for hours with strangers, receiving red alerts throughout the night. I was saying for me, Pacho, say, Nano first time, watch me video, subscribe me to channel, no mommy, a dread that's ya the Pie Agent TV channel, or subscribe, or anytime be a video, but will be no one person, be can actually me video, one subscribe me to channel, no mommy, dread that's ya the Pie Agent TV channel, one subscribe, mommy. Untuk memahami kenapa segalanya bisa terbakar dalam sekejap, kita harus melihat ke belakang, ke dalam ketakutan terdalam yang Abusiafo me chacha mo me wojide se obi ahun ye abusiafo me pacho se nene o first time o first day o share me video subscribe me YouTube channel no mami edre da so ye Adepa Agent TV channel o subscribe wa ire time bia me the video beto obi ano one person na be di kana share me video mo subscribe me YouTube channel no mami edre da so ye Adepa Agent TV channel abusia me wojide se obi ahun ye abusia se mo amunim ntokwa okoso Israel ene Iran amonto kwai ekoso dendende abusia Israel atwa ashe ye friends Iran so Iran 40 ho amodwire omo na Israel atwa ashe omo so amato bombo ashe omo so dendende a tisia Israel Iran so se tokwai anya de obejai because omoto omo ba bi na Israel atwa be ashe omo so ntino ntokwa na ye dendende a amukun tokano bombo na yetom we yato na santoka we die erete abrane adanyina Israel kun tokwa odin kuniba santoka we die abusia Israel enya tokwa we Israel hwe ya belu so santoka we because e kasa kwade a Iran amu obi e kasa bombo a amu obi e kasa population amu population eche Israel Iran okura 90 million population is Israel 9 million otase ntise Israel hwe ya ntokwa we Israel beluso santokwa we obibi bisase die na de santokwa we ya ba Iran tini ba bia Israel to ahye omuso Iran amu ho na friends Israel for to say Iran eye inukura bomb. Inukura bomb no amama bibre woni ukura bomb no. Iran will be, Israel will be, Belgium, Germany, other country baby America mu nyina will be. Inukura bomb no bomb bia ye toa etimi se wiase nyina. Nte Iran ye bi. Ana Israel say amu prema Iran akoye ne de. Nti Iran aguso ayene diana Israel atobombo asha omuso nti ntokwa Israel Iran tini babina Israel atasha omuso na santokwa we de ebefro Iran Israel for ntokwa no ebefro Israel for because send Iran for mo buafu a amoto bombo no abusia enye ize mumay ko hwe send Israel bombo no eba Israel no na ekoshe send Israel so eto eko Iran ntintokwa no de anu ye de pa ye bompa ye say yan bompa ya third war no ebeba because antokwa we Iran amonya batesa e kaso ntokwa amoya de wo ho pa even kura no America for antimi Iran
America fo kora no omo timi Iran nti sesia no American fo akota yefre se Israel fo achi otiase American fo Donald Trump amakota yefre se Israel fo achi otiase nti santo ka we de anoba ye de pa ba santo ka we de se Donald Trump anhwe ye ene Israel mo hwe ye ntokwa we ombelu so ntokwa no because Iran mo kwade pa ye kasa kwade a mo be wa wonu se Arab fo de ntokwa de mo pepa mo pentokwa na kire wa no kwa America Arab fo pentokwa so otiase aha nti santo ka we de nyade a omo begya santo ka we abuso na enye ize Iran tene babi wo ye odi ehwe wo Israel eni kura bomb no wo bi na onu so ye bia wo sa tinti na oye de wo sa tinti na onu oye bi enti no enye ize Iran fo nya dia ntoko we umbe jaida ntoko we nya dia mo be jai nti abuso dia onu nti mo wan ko hwe ntokwa ekoso Israel ni Iran bombo mutoba Iran bombo mutoko Iran foto atoba Israel mango she Tak ada siaran langsung, tak ada pidato resmi, hanya percikan api di langit. Dan kabar duka yang datang lebih cepat dari penjelasan. Iran dan Israel tak lagi berada di ambang. Mereka sudah melangkah melewati garis itu tanpa sorotan, tanpa seremoni. Serangan bukan lagi isyarat tapi bahasa utama. Bukan hanya pangkalan militer, tapi titik-titik yang menyentuh inti pertahanan dan harga diri masing-masing. Konflik ini tak butuh pengakuan karena ia sudah hidup bernapas di balik headline, bergerak di antara diamnya para pemimpin dunia. Dan di luar layar, kita tahu perang ini bukan soal dua negara. Ini soal getaran yang bisa merambat kemana saja. Sebab jika satu ledakan saja melesat terlalu jauh, yang terbakar bisa jadi bukan cuma mereka. Untuk memahami kenapa segalanya bisa terbakar dalam sekejap, kita harus melihat ke belakang. Ke dalam ketakutan terdalam yang selama puluhan tahun membayangi pikiran para pemimpin Israel. Bukan soal jumlah pasukan, bukan tentang roket atau tank, tapi satu kata yang selama ini jadi mimpi buruk. Nuklir. Israel tak pernah menyatakan secara resmi bahwa mereka memilikinya, tapi dunia sudah mafhum senjata pemusnah massal itu ada. Diam-diam disimpan menjadi jaminan supremasi di kawasan. Lalu Iran mulai membangun reaktor demi reaktor, fasilitas demi fasilitas. Apa yang tadinya hanya bayang-bayang, kini mulai punya bentuk. Dan bagi Israel itu bukan lagi sekedar kekhawatiran, itu adalah alarm yang tak boleh diabaikan. Maka mereka memilih menyerang secara diam-diam, dengan presisi dan dengan maksud yang jelas. Menghentikan mimpi buruk itu sebelum tumbuh terlalu jauh. Banyak yang menyebutnya kejutan, serangan tiba-tiba yang brutal dan mengguncang. Tapi dunia intelijen tidak pernah bergerak tiba-tiba. Segalanya telah disiapkan sejak lama. Sebelum satupun rudal ditembakkan, sebelum satupun sirine meraung, Mossad sudah menanamkan cengkramannya jauh ke dalam wilayah Iran. Di sana tersembunyi di balik gurun dan debu berdirilah fasilitas drone bayangan, basis senyap yang tak tercatat di peta. Bukan sekedar untuk mengawasi, tapi untuk menghantam. Dan ketika waktunya tiba, semuanya bergerak serentak. Puluhan lalu ratusan pesawat tempur Israel melesat lebih dari 200 unit mengunci titik-titik vital Iran. Fasilitas nuklir, radar, sistem rudal. Satu tujuan, lumpuhkan pertahanan Iran sebelum sempat membalas. Ketika Israel melancarkan serangan ke Iran, itu bukan lagi sekedar operasi militer. Itu adalah peta kehancuran yang telah dirancang dengan presisi nyaris ilmiah. Wilayah barat laut Iran jadi titik benturan pertama dan langit di atasnya berubah drastis menjadi ladang pembantaian. Komandan-komandan militer diburu tanpa ampun, situs-situs nuklir diserang bersamaan. Dan rudal-rudal permukaan ke permukaan Iran dihancurkan sebelum sempat menyala. Tapi dentuman-dentuman itu bukan sekedar ledakan teknologi. Serangan ini punya kedalaman yang lebih gelap.
Target utama bukan hanya tank, radar, atau pangkalan militer, melainkan otak-otak di balik program nuklir Iran. Para ilmuwan IRGC, mereka yang selama ini bekerja dalam diam di balik dinding-dinding besi dan laboratorium sunyi, kini masuk dalam daftar pembunuhan. Beberapa tewas saat tengah meneliti. Laboratorium mereka tak lagi jadi ruang pengetahuan, melainkan puing-puing hangus. Dan lebih mengejutkan lagi, serangan itu menjalar ke wilayah yang tak terduga. Sebuah stasiun televisi nasional ikut menjadi korban. 3 karyawan tewas di tengah kekacauan, dan seorang presenter nyaris menjadi korban di tengah siaran langsung. Kamera masih menyala, mikrofon masih merekam, tapi dunia tetap diam. Di atas kertas, serangan Israel tampak sempurna, cepat, terkoordinasi, dan mematikan. Semua sisi Iran dihantam nyaris bersamaan, seolah tak memberi waktu untuk bernapas. Tapi kenyataannya tak seindah perencanaannya. Sebagian besar rudal justru menghantam kosong struktur tiruan, citra panas buatan, dan bayang-bayang palsu yang memang dirancang Iran untuk memancing peluru buta. Iran tahu satu hal penting, musuh selalu melihat dari langit. Maka jebakan pun ditanam, aktivitas militer dipalsukan, pergerakan kendaraan direkayasa. Sementara itu, semua yang benar-benar penting dipindahkan, dikubur dalam tanah dan dilindungi dalam kegelapan. Hasil akhirnya mencengangkan. Rudal-rudal Israel membakar panggung yang memang sengaja disiapkan untuk dibakar. Iran tidak lagi menunggu waktu, mereka melancarkan serangan balasan tanpa jeda, tanpa ragu. Operasi ini diberi nama Janji Sejati 3, sebuah sinyal bahwa ini bukan ledakan emosi sesaat, melainkan bagian dari janji lama yang kini ditepati. Target utamanya adalah Kiryat, kompleks militer yang kerap disebut sebagai Pentagonnya Israel. Kiryat bukan sekedar bangunan, tapi pusat kendali, saraf, dana di operasi militer Israel. Namun Iran tak berhenti di situ. Serangan juga diarahkan ke Tel Aviv dan Haifa, bahkan gedung konsulat Amerika. Pecahnya perang antara Iran dan Israel tidak hanya menyoroti bagaimana kerusakan dari masing-masing negara, tapi juga menjadi panggung bagi Iran untuk menunjukkan kemampuan rudalnya dalam menggempur wilayah Israel. Apalagi tersebar kabar bahwa Iran telah mengerahkan rudal balistik terbarunya dalam serangan balasan ke Israel. Seperti pada rekaman ini, di mana para pengamat mengklaim bahwa serangan tersebut menggunakan rudal balistik terbaru Teheran. Terlihat rudal balistik tersebut tidak mendapatkan halangan sedikitpun ketika menyasar sebuah gedung. Begitupun dengan rekaman ini, di mana rudal balistik Iran terlihat sangat mudah untuk menyerang beberapa titik di wilayah Israel tanpa khawatir dengan sistem pertahanan udara milik negara tersebut. Lantas, rudal apakah itu? Iran menyebut rudal balistik terbaru itu dengan nama Haj Qasim. Haj Qasim sendiri diambil dari nama seorang komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Qasim Soleimani, yang dibunuh oleh Amerika Serikat pada Januari 2020. Nama Haj Qasim pun diartikan sebagai pembalasan, sehingga rudal ini sangat sesuai dalam serangan Iran ke Israel baru-baru ini. Di awal peluncurannya pada Agustus 2020, Iran dengan percaya diri mengklaim bahwa rudal Haj Qasim memiliki kemampuan untuk menembus sistem pertahanan udara canggih apapun di dunia. Bahkan Iran berani mengklaim bahwa rudal ini menyerang target strategis dengan akurasi tinggi tanpa bantuan teknologi GPS. Para analis barat justru meragukan rudal balistik ini dan menyebutkan bahwa Iran sedang melakukan propaganda internal. Namun hari ini, klaim tersebut tidak lagi terdengar seperti lelucon. Karena rudal Haj Qasim berhasil mempecundangi seluruh sistem pertahanan udara canggih yang dimiliki negara Israel, termasuk Patriot milik Amerika Serikat. Harus diakui rudal balistik yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran ini berhasil menyita atensi publik berkat keefektifannya dalam melancarkan serang mematikan di Israel. Membuat siapapun yang sebelumnya meremehkan kemampuannya kini bersikeras untuk mencari tahu rahasia di balik keefektifannya.
Jadi kini pertanyaannya, bagaimana bisa rudal balistik buatan Iran ini mampu mengelabui seluruh sistem pertahanan udara milik Israel? Secara kasat mata, rudal balistik ini memiliki panjang 11 meter dengan bobot seberat 15.000 pound. Tentu hulu ledak